Hello guys, hello students, good morning everybody. How are you there? Are you okay at home? I hope all of you are always good. We meet again in English class. Today we will learn about there be. But before we go on our studying or learning English, let me say to you that the English lesson today is very important, especially in this pandemic, because we just face to face only 50%. So I hope all of you to be active. I hope all of you to be active, whether reading book, googling, or watching YouTube, especially in our YouTube SMP Islam Sukarja. Okay, let us go on to the topics English class now. Look at your handphone screen. Today we will learn about subject-verb agreement. Subject agreement here, there plus be. There plus be. You just look to the screen. Okay. Mengapa disebut subjek? Karena di sini there di sini berfungsi sebagai subjek, kemudian diikuti be, verb. Verb di sini adalah be, yaitu verb be. To be yang berfungsi sebagai kata kerja, pengganti kata kerja. Anak-anak, ini sudah Anda pelajari di tingkat SD. Di sini akan Bapak jelaskan ulang, insya Allah lebih jelas, lebih rinci. Don't skip this video. Jangan di skip ya anak-anak ya. Ikuti dengan seksama. Jika Anda belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah. Oke anak-anakku. Jadi dalam hal ini there berfungsi sebagai subjek ya. Lalu ikuti be atau to be, is, are, was, were. To be present ada 3 seharusnya, is, are, kemudian to be past atau to be 2, was dan were. To be sekarang, jika Anda menggunakan dalam kalimat simple present tense, Anda gunakan is, are. Jika Anda gunakan masa lampau, kegiatannya masa lampau, menceritakan masa lampau, Anda gunakan was dan were. Begitu anak-anakku ya, masih ingat ya? Look, the next. Sekarang perhatikan di judul itu there plus be in simple present tense. Jika there be digunakan dalam kalimat simple present tense, perhatikan kalimatnya ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif. There be di sini there be yaitu bermakna ada. Jika kalimat negatif berarti tidak ada. Jika kalimat itu interrogatif atau kalimat tanya apakah ada, begitu ya. Oke, look, perhatikan. Contoh there is. Jika kita menggunakan there is, maka diikuti singular noun atau kata benda tunggal. Tunggal itu satu anak-anakku ya.
Look the example. There is a pen on table. Ada sebuah pulpen di atas meja. Gitu ya. Ditandai dengan apa? There is a pen, bahwa itu adalah singular atau kata benda tunggal, yaitu ditandai dengan artikel a. Ya, artikel itu ada apa saja? A, an, kemudian the. Tapi karena dalam hal ini kita membahas singular noun, ya, singular noun kata benda tunggal, maka cukup kita butuh a dan an saja, yang bermakna sebuah, bisa seorang, bisa seekor, ya, memiliki 3 makna anak-anakku ya yang ada di rumah. An, ya, dan an itu memiliki 3 makna, yaitu sebuah, seekor, dan seorang. Itu. Next, kita lanjut ke bentuk jamak. Ini bentuk tunggal, ini bentuk jamak. There are, kemudian nanti diikuti plural noun, kata benda jamak, sama artinya, yaitu ada. Contoh, there are pens on table. Ya, ada beberapa pulpen di atas meja. Tandanya apa jamak? Ditandai dengan s. Pens. Misalnya buku, beberapa buku, books. Blackbirds, tables, cupboard, erasers, handphones, dan lain-lain. Itu anak-anakku ya. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan S. Saya tandai dengan merah. Ini adalah tanda bahwa ini adalah tunggal. Next, jika Anda merubah dari bentuk positif ke negatif, cukup tambahkan not setelah to be. Is not disingkat isn't. Are not disingkat aren't. Gitu ya. Sama kalimatnya. Ini, perhatikan ini. Isn't, aren't. Itu artinya apa? There isn't a pen on table. Tidak ada sebuah pulpen di atas meja. Tidak ada beberapa pulpen di atas meja. Mudah ya? Sangat mudah sekali. Yang perlu diingat, jika Anda merubah dari bentuk positif ke negatif, cukup tambahkan not setelah to be. Okay? Understand? Good. Next. Interrogative. Kalimat tanya. Jika Anda merubah dari bentuk positif ke negatif, kemudian dirubah ke kalimat tanya, to be-nya itu dipindah ke depan. Ya, dipindah ke depan. Is there? Nah, kemudian diikuti benda tunggal seperti tadi. Contoh, is there a pen on table? Are there pens on table? Apakah ada sebuah pulpen di atas meja? Apakah ada beberapa pulpen di atas meja? Ya, sangat mudah sekali. Nah, catatan. They, we, you menggunakan are, he, she, it menggunakan is. Ya, they, mereka, we, kami atau kita, you, kamu atau kalian. He, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, dia benda. Ini adalah kata ganti subjek. Ya, kata ganti subjek karena di sini adalah ini materi yang lalu ini anak-anak ya. Jika Anda ingin mempelajari di YouTube SMP Islam, insya Allah ada. Kemudian karena di sini menggunakan subjeknya itu the, maka ini tidak perlu. Ini hanya pengenalan saja yang bahwa to be itu ada 3 untuk present ya, is, am, dan are. Tapi kita butuh hanya is dan are saja, karena menyatakan benda
ada ya, ada tunggal atau jamak. Next, sebaliknya, kalau tadi itu kalimatnya present, masa sekarang past time, yaitu masa lampau. Kalau tadi menggunakan to be, is, are, sekarang was dan were. Ya, ini catatannya. Ini saya rubah persis seperti yang tadi, yang di present tense ini. Cuman ini saya rubah, yang hanya dirubah hanya to be-nya saja, was dan were. Anda gunakan was jika itu tunggal. Jika jamak, Anda menggunakan were. Ya, ini diikuti benda tunggal, ini diikuti benda jamak. Berarti apa artinya? Kalau yang tadi itu hanya ada saja karena masa sekarang, kalau ini telah ada. Telah ada. Ya. Karena kegiatannya masa lampau. Entah itu kemarin lusa, seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, setahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Anda bercerita. Ya. There was a pen on table. Berapa penting ya, bolpen 10 tahun yang lalu, cerita. Ya. Cerita, saya sebagai orang tua cerita kepada anak, kepada teman, masa lalu. Ya, jadi Anda tinggal merubah saja ada apa. Begitu ya. Demikian pula jika Anda menggunakan ke kalimat negatif, cukup tambahkan not setelah was, setelah to be ini, was dan were. Jika Anda merubah ke kalimat interrogatif, was dan were-nya pindah ke depan. Pindah ke depan. Sangat mudah, nggih. Oke, next. Their models be in future tense. Yang tadi itu present tense, kemudian past tense, sekarang future, masa yang akan datang. Kita menggunakan will, ya. Perlu diingat sebelum ini hanya contoh bentuk will karena ini menyatakan akan, ya, akan. Bisa menggunakan model itu banyak, okay? Modal itu ada can, could, will, would, may, might, have to, had to, has to. Nah, itu termasuk modal. Must, ought to, should. Nah, itu semuanya disebut modal. Tapi dalam hal ini karena kita membahas mengenai there be, ya, yang bentuknya masa yang akan datang, ya, berarti kita menggunakan models will. Kalau tadi there be, ya, sekarang kita pisah dengan will di tengah-tengah antara there dan be. There will be, kemudian diikuti noun atau adjektif, okay? Kemudian artinya akan ada. Contoh, there will be an exhibition here. Akan ada sebuah pameran di sini. Atau there will be here on Sunday. Akan ada di sini hari Minggu. There will be here on Sunday. Karena sudah janjian dengan temannya. Kemudian setelah survei lokasi, kemudian dia bilang there will be here on Sunday. Ya, itu. Demikian pula jika Anda rubah ke kalimat negatif, tambahkan not setelah will not. Kemudian be ini tidak usah dirubah anak-anakku, ya, anak-anakku yang ada di rumah. Be ini tetap be. Jika Anda menggunakan modal be-nya, jika diikuti, jika setelah model itu kan harus kata kerja asli, ya, kata kerja asli atau apa? Kata kerja dasar, ya, kata kerja dasar yang belum ada awalan atau akhiran, itu kata kerja dasar. Jika setelah modal, karena di sini tidak ada kata kerja, maka harus be asli, yaitu menggunakan be ini,
ya, menggunakan be. Tidak boleh dirubah menjadi is, are, was, were, tidak boleh, ya, gitu. Nah, kemudian jika Anda merubah ke kalimat interrogatif, will-nya pindah ke depan. Will there be? Will there be an exhibition here? Akankah ada atau apakah akan ada pameran di sini? Will there be an exhibition here? Ya. Will there be an exhibition here? Apakah akan ada? Apakah akan ada pameran di sini? Will there be here on Sunday? Apakah akan ada di sini hari Minggu? Ya. Semua subjek, Mbak, we, are, you, he, she, it itu menggunakan will. Setelah itu diikuti kata kerja asli. Atau jika to be, tidak boleh menggunakan to be 1 atau to be 2. Is, am, are, was, were, tidak boleh. Harus menggunakan be asli. Jika diikuti kata benda, adjektif atau adverb, ini diikuti. Karena tidak ada kata kerja, maka muncullah be ini sebagai pengganti kata kerja. Pemisah antara will dengan noun, adverb, adjective. Understand? Good. The last, terakhir. Sekarang kita menggunakan perfect tense dalam kalimat perfect tense. Kalimat perfect tense di sini kita menggunakan have atau has. Ini ciri-cirinya, salah satu cirinya. There has or has plus been. Look, ya, dipisah dengan been. Kalau yang future tadi be, ini dipisah dengan been. Kemudian noun, adverb. Artinya apa? Sudah ada. There has been exhibition here. Sudah ada atau telah ada pameran di sini. Berarti sudah lewat atau sudah berjalan. Gitu. Sudah lewat atau sudah berjalan. Atau there has been here on Sunday. Telah ada di sini. Nah, entah itu ngomongnya orang atau sesuatu. There has been here on Sunday. Gitu ya, anak-anakku ya. Artinya sudah. Jika dirubah ke kalimat negatif, cukup tambahkan not setelah have, has. Dan jika Anda rubah ke bentuk interrogatif atau kalimat tanya, rubah atau pindah have, has-nya pindah ke depan. It's easy, right? I hope it is clear. I hope it is clear. If you don't understand yet, please ask me whether via WhatsApp or just comment in the description of this video. Sebelum saya akhiri, saya ulang kembali apa sih present tense, apa itu past tense, apa itu future tense, perfect tense, ya. Sedikit saja karena ini materinya. Kalau present, past tense, future itu sudah, demikian pula perfect. Simple present tense, ya, kalau kita artikan semuanya itu sebenarnya ada simple semuanya. Ada berapa? 16 tenses itu, ya. 16 tenses, Anda harus hafal. Simple, semuanya ada simple. Semuanya itu simple. Simple itu apa? Bukan sampel, ya. Sampel itu contoh. Simple itu sederhana. Jadi simple present tense, ya. Simple present tense di sini, simple itu sederhana, present itu sekarang, tense itu waktu. Jadi suatu bentuk kalimat yang menyatakan suatu bentuk kalimat sederhana yang menyatakan waktu sekarang. Itu present tense. Present tense sekarang,
atau rutinitas atau kegiatan alam atau general truth. Semua orang menyatakan bahwa itu benar. Itu general truth. Sedangkan untuk past tense, ya, yaitu kalimat sederhana yang menyatakan waktu, kegiatan, masa lampau, pas masa lampau. Ditandai dengan apa? Dengan to be, was, dan were. Atau ditandai dengan adverb, kata keterangan adverb of time, kata keterangan waktu, misalnya yesterday, last week, last year, ya. Terkadang seperti itu. Tergantung kalimatnya. Untuk memperjelas ya ditambahkan atau sesuai dengan kebutuhan perlu diperjelas kapan itu. Kalau seperti ini kan masih umum ini, ya. Telah ada sebuah pulpen di atas meja. Jika ada pertanyaan lagi pasti dong. When? Kapan? When? There was a pen on the table. Yesterday, jawabannya. Kapan? Yesterday. Last week. 2 days ago, 2 hari yang lalu. Last Sunday, hari Minggu yang lalu. Ya, begitu. Memperjelas ciri-cirinya. Kalau present tadi di ciri-cirinya di to be ini, to be is dan are. Terkadang di sini juga ada kata keterangan adverb of time. Now, present, at present, gitu. Next, untuk future. Future itu akan datang, ya, future. Besok lusa, ya, minggu depan, setahun depan. Kemudian untuk perfect, kegiatan yang masa lampau, ya, masa lampau dan masih dilakukan sampai sekarang. Itu perfect. Present perfect, simple present perfect. Contoh, I have studied at SMP Islam Sukoharjo. I have studied at SMP Islam Sukoharjo. Artinya, saya belajar di SMP Islam Sukoharjo. Saya telah belajar di SMP Islam Sukoharjo. Artinya, mulai tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu, sekarang kelas 3, saya bilang begitu, saya telah belajar di SMP Islam Sukoharjo. Artinya mulai tahun 2 tahun yang lalu sampai sekarang saya masih belajar. Begitu maknanya. Atau begini, saya sudah lulus nih, saya sudah kerja. Boleh Anda mengatakan, tapi rentang waktunya ditentukan. For example, I have studied in SMP Islam Sukoharjo since for 3 years. For 3 years. Atau begini, I have studied at the SMP Islam Sukoharjo from 2000 until 2003. Seperti itu, ditentukan waktunya. Atau mungkin rasa itu masih nyantol di pikiran kita, di fisik kita. Mungkin kita bisa menggunakan perfect tense. Contoh, I have eaten. Saya sudah makan. Buktinya apa? Realitanya apa? Buktinya perut saya masih kenyang. Begitu. Jadi rasa kenyangnya tadi itu sangat boleh menggunakan apa? Present perfect. Gitu anak-anakku ya, yang ada di rumah. Saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami video yang pendek ini, singkat, dan mudah-mudahan bisa dipahami Anda semuanya. Don't forget
keep your body healthy, keep your body health, ya. Keep spirit, jaga semangat Anda, and don't forget study at home. See you again next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.